Bapak, Ibu, saudara-saudara umat beragama yang dikasihi Tuhan, salam damai untuk kita semua. Perlu kita sadari bahwa saat ini bangsa kita sedang berduka, di mana ribuan orang kehilangan nyawa, kehilangan pekerjaan, bahkan ribuan orang tidak bisa makan. Dalam keadaan seperti ini, seharusnya kita sebagai umat beragama saling merendahkan hati, saling merendahkan diri, sama-sama memohon belas kasihan Tuhan agar malapetaka ini segera berlalu. Namun apa yang terjadi? Malah banyak bermunculan umat beragama, bahkan tokoh-tokoh agama yang dengan arogan, dengan ujaran kebencian, saling menghina, saling menghakimi, mengkafir-kafirkan. Bahkan ada yang berani ancam penggal kepala. Bapak, Ibu, saudara-saudara, waspadalah. Gunakan akal pikiran sehat. Agama apa yang menyuruh menggal kepala? Jaga persatuan dan kesatuan bangsa, Bapak Ibu. Jangan sampai terprovokasi oleh oknum yang sengaja memecah belah, mengadu domba. Memang di mana-mana selalu ada yang mengadu domba. Tapi saran saya, jangan mau jadi domba adu. Karena kalaupun ada yang mengadu domba, kalau kita tidak mau diadu, saya jamin akan aman. Tidak akan ada yang namanya perang saudara. Tidak ada pertumpahan darah. Jangan biarkan negara kita ini hancur seperti Suriah. Suriah musnah. Libya, Sudan, Mesir, porak-poranda. Apa penyebabnya? Karena tidak mau menerima perbedaan, Bapak Ibu. Padahal saya sering dengar, katanya Tuhanlah yang membuat perbedaan, supaya kita umatnya berlomba-lomba berbuat kebajikan. Lalu kenapa mereka tidak mau menerima perbedaan? Sampai pecah perang saudara. Bapak Ibu ingatlah, perang saudara itu lebih parah. Karena dari orang tua sampai anak bayi, ribuan yang mati mengenaskan. Kalau langsung mati masih mending, Bapak Ibu. Ini tertimbun reruntuhan, luka parah, luka terbakar. Sangat-sangat mengenaskan. Bukankah kita percaya Tuhan itu Maha Pengasih? Kenapa kita umatnya tidak mau saling mengasihi? Bukankah percaya Tuhan itu Maha Penyayang? Kenapa kita umatnya tidak mau saling menyayangi? Bukankah Tuhan itu Maha Pengampun? Kenapa kita umatnya tidak mau mengampuni? Yang ada saling menghina, saling bunuh, saling bantai. Bukankah Allah itu hakim yang adil? Bukankah banyak yang percaya kalau Isa Al-Masih akan turun lagi menjadi hakim yang adil? Lalu kenapa berani-beraninya mendahului Tuhan? Karena itu Bapak Ibu, jangan sampai terprovokasi oleh ajaran sesat. Orang Kristen juga hati-hati ini.
para pendeta hati-hati. Kenapa jadi banyak yang bermunculan, berkhotbah teriak-teriak, isinya menghakimi agama lain? Yang seharusnya pendeta-pendeta itu saat ini menyerukan pekabaran, kabar baik. Karena tuayan sangat banyak. Dan hari yang namanya kiamat itu di ujung tanduk, Bapak Ibu. Dunia ini akan segera diluluh lantakan oleh Tuhan. Karena kedegilan umat manusia, umat beragama. Tetapi gantinya mengabarkan Injil, mengabarkan kabar baik. Banyak saat ini khotbah teriak-teriak, isinya menghakimi, menjelek-jelekan, untuk menutupi kesalahan sendiri. Bahkan pendeta yang saya kagumi, KKR di mana-mana, muncul di YouTube. Gereja A bidat, gereja B bidat, gereja C bidat, gereja Masehi Advent hari ke-7 katanya bidat lagi. Saya himbau anggota gereja Advent, gak usah marah. Saya juga tidak marah. Karena ada tertulis bahwa di akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek dengan segala ejekannya. Yudas 1 ayat 18. Namun saya perlu klarifikasi, biar mereka tahu gereja Advent 157 tahun berdiri. Perkembangannya tercepat kedua di dunia ini. Jadi sudah masuk denominasi, bahkan 10 besar di dunia. Kalau awal muncul dibilang bidat, ya itu wajar. Karena gereja Protestan pun itu bidat. Martin Luther itu biang keroknya bidat. Tapi bagi kita sekarang ini, Martin Luther itu pahlawan iman, bukan bidat kan? Ada juga buku beredar, judulnya Menjawab Pertanyaan-Pertanyaan Kontemporer, Pendeta David. Saya tertarik, beli. Saya baca, gereja Advent itu bidat karena meyakini dengan memelihara hari Sabat akan selamat. Tolong Pak Pendeta, sebelum tulis cek dulu kebenarannya. Datang di gereja kami, dengarkan bagaimana sih ajaran kami. Jangan baru dengar katanya langsung tulis di buku agar bukunya laris, termasuk saya beli. Tidak peduli mencemarkan agama lain. Padahal isinya kebohongan, Bapak Ibu. Mencari keuntungan dengan menjelek-jelekan agama lain. Kepercayaan kami itu hampir sama dengan gereja-gereja lainnya, dengan kebanyakan gereja di Indonesia. Kami percaya Allah Tritunggal, Trinitas. Baptisan sesuai Alkitab diselamkan. Mengenai doktrin keselamatan, kami yakin bahwa manusia diselamatkan oleh iman, bukan hasil usaha, bukan melakukan hukum Taurat.
bukan karena memelihara hari Sabat, tapi oleh karena iman. Namun hati-hati Bapak Ibu, jangan karena ada ayat hukum Taurat tidak menyelamatkan, lalu menganggap hukum Taurat dibatalkan, dikuburkan. Celaka kita kalau menganggap hukum Taurat dibatalkan oleh karena iman. Roma 3 ayat 31. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya, kami meneguhkannya. Jadi siapa bilang hukum Taurat itu dibatalkan, Bapak Ibu? Yang sudah dibatalkan itu di hukum Taurat itu hukum upacara. Banyak hukum upacara. Salah satunya sembelih domba, domba jantan yang tidak bercacat celak, yang melambangkan Yesus yang akan turun tanpa salah, dihukum mati untuk menebus manusia. Jadi sembelih domba itu tidak perlu lagi. Perayaan hari-hari raya, bulan baru, Sabat-sabat itu sudah lewat. Tapi bukan Sabat hari ke-7, Bapak Ibu. Jadi jangan pernah menyangka 10 hukum Taurat ikut dibatalkan. Karena 10 hukum Taurat itu hukum moral, menunjukkan tabiat Allah sendiri. Dan menjadi hukum terbaik yang dijalankan oleh manusia. Yakobus 2 ayat 24. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya, dan bukan hanya karena iman. Jadi kalau ada pendeta, pengajar-pengajar mengatakan hukum Taurat sudah gak berlaku, itu sesat. Tinggalkan. Kita baca firman Tuhan Matius 5 ayat 17. Ini Yesus sendiri yang mengatakan. Dengar ini amaran Yesus, Matius 5 ayat 17. Jangan kamu menyangka Aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, tetapi untuk menggenapinya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum lenyap langit dan bumi, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan sebelum semuanya terjadi. Ini amaran keras bagi orang Kristen zaman sekarang ini, supaya jangan binasa. Siapa meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya kepada orang lain, ia akan mendapati tempat yang paling rendah di dalam sorga. Meniadakan hukum Taurat, perintah-perintah yang paling kecil, dan mengajarkannya akan mendapat tempat terendah. Kalau menganggap tidak berlaku, tidak akan masuk sorga, Bapak Ibu. Walaupun pendeta. Tetapi siapa melakukan segala perintah hukum Taurat dan mengajarkannya,
ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam sorga. Ini amaran sekaligus perintah. Yesus sendiri yang memerintahkan untuk melakukan dan mengajarkan segala perintah hukum Taurat. Bukan meniadakannya. Jadi sudah jelas kalau kami melakukan perintah hukum Taurat, memelihara hari Sabat, itu bukan upaya untuk selamat. Tapi justru karena sudah diselamatkan, maka kita sebagai umat percaya wajib menuruti kehendaknya. Maaf, bukan saya so suci. Saya ini orang berdosa. Boleh jadi dosa saya ini lebih besar daripada dosa saudara. Karena saya juga sama tadinya begitu. Menganggap bahwa dosa sudah ditebus. Namun Tuhan ingatkan saya. Melalui malaikatnya yang diutusnya. Pada awalnya saya melihat seperti pesawat jatuh dengan cahaya yang gemerlapan. Tapi tiba-tiba berdiri di hadapan saya makhluk bersayap, berjubah putih. Dan ketika saya melihatnya, saya sadari kalau seluruh tubuh saya ini kotor. Baju saya penuh lumpur. Rumah tempat tinggal saya semuanya penuh lumpur. Dan saya berteriak, jangan dekati saya. Saya kotor. Dan malaikat itu berpesan, kamu harus bertobat. Karena kalau tidak, celaka. Banyak umat percaya Yesus yang akan binasa oleh karena merasa dosanya sudah ditebus. Tetapi yang dilakukan kehendak setan. Bapak Ibu, kita semua harus bertobat. Orang yang mengaku percaya Yesus harus bertobat. Karena kita merasa berjalan di jalan yang lurus. Tetapi ujungnya sebenarnya maut, jurang maut. Karena dengan mulut kita memuji Tuhan, tetapi yang dilakukan perintah-perintah setan. Bapak Ibu, saya ini orang awam, boro-boro punya gelar doktor, boro-boro pendeta, berbicara aja susah. Dari kecil dikenal gagap, sampai usia 60 tahun saat ini, tetap juga susah untuk bicara. Namun saya harus sampaikan hal ini Bapak Ibu. Walaupun saya sakit, saya tidak tahu umur saya masih lama atau tidak. Namun saya harus sampaikan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini saya tunjukkan
amaran Yesus di dalam Injil, bukan di Perjanjian Lama. Firman Tuhan yang selama ini disembunyikan banyak orang, banyak pendeta. Ayat 1 disembunyikan, ayat lain diputar balikan, sehingga menyesatkan banyak orang. Karena itu dengarlah Bapak Ibu. Selama ini kita merasa aman karena percaya Yesus, karena percaya dosa sudah ditebus. Itu tidak salah. Namun camkan ini Bapak Ibu. Terlalu banyak orang percaya yang akan binasa oleh karena kedegilan, karena memutar balikan firman Tuhan. Bahkan pemberita-pemberita Injil yang mengadakan banyak mujizat di dalam nama Yesus, bahkan menurunkan api dari langit di dalam nama Yesus. Tetapi Yesus akan menolaknya dan mereka binasa. Di dalam Matius 7 ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Ayat 22, pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Tetapi apa jawab Yesus? Dengar baik-baik Bapak Ibu. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, nyahlah kamu daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Bapak Ibu, pernahkah kepikiran tentang ayat ini? Kejahatan apa yang mereka lakukan? Pekerjaannya memberitakan Injil, bernubuat demi nama Yesus, mengusir setan demi nama Yesus, mengadakan banyak mujizat demi nama Yesus, dan bahkan di hadapan banyak orang, menurunkan api dari langit dalam nama Yesus. Wahyu 13 ayat 13. Lalu kenapa Yesus tolak? Bukan karena kejahatan merampok, membunuh, dan sebagainya, tetapi memutar balikan firman Tuhan menjadi kebinasaan dia sendiri, dan yang jelas menyesatkan banyak orang Bapak Ibu. Jadi jangan sampai ikut tersesat. Sekarang saya bicara tentang hari kebaktian, hari perbaktian, hari Sabat, hari ketujuh. Hari Sabat, hari ketujuh yang sudah dilupakan banyak orang. Ayat-ayat lain mengenai Sabat itu tidak perlu lagi, karena menunjuk kepada penebusan Yesus di kayu salib. Tetapi Sabat hari yang ketujuh, dengar ini amaran di dalam Injil. Amarannya di dalam Injil, bukan di Perjanjian Lama. Kita baca Ibrani 4 ayat 1 sampai 9, Bapak Ibu baca sendiri. Saya bacakan ayat 1. Sebab itu baiklah kita waspada, supaya jangan ada seorang pun di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Ayat 4, sebab tentang hari ketujuh pernah dikatakan di dalam satu nas, dan Allah sendiri berhenti dari segala pekerjaannya.
Jadi sudah jelas ada sejumlah orang yang akan masuk ke tempat perhentian itu, sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberikan kabar kesukaan itu tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Jadi banyak bangsa Israel tidak sampai ke tanah Kanaan karena ketidaktaatan akan hari Sabat. Demikian juga amaran buat kita, jangan sampai dianggap ketinggalan masuk ke dalam perhentian di sorga karena ketidaktaatan akan perintah Tuhan. Ayat 7. Sebab itu ia menetapkan satu hari, yaitu pada hari ini. Jika kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Bapak Ibu, ayat ini mengajak kita semua, yaitu pada hari ini, jam ini, detik ini, jika kamu mendengarkan suaranya, jangan keraskan hatimu. Memang tidak mudah Bapak Ibu untuk berubah. Apalagi kepercayaan dari kecil. Apalagi punya kedudukan di dalam gereja. Walaupun sadar ajarannya salah, yang diajarkan kepada orang lain itu salah, tapi terus mencari pembenaran dengan memutar balikan ayat. Karena itu Bapak Ibu, mintalah tuntunan Roh Kudus supaya kita bisa melihat kebenaran Tuhan, supaya tidak dianggap ketinggalan ketika Yesus datang. Saya bacakan ayat terakhir, Ibrani 4 ayat 9. Ini Injil, Ibrani ini Injil Bapak Ibu. Biar para pendeta tahu, Ibrani itu Injil. Jangan bilang itu perjanjian lama. Sabat itu untuk mereka, orang-orang Israel di perjanjian lama. Dengar ini amaran di Injil. Jadi masih tersedia hari Sabat, hari ke-7 bagi umat Allah. Hari Sabat, hari ke-7 masih tersedia Bapak Ibu. Bagi siapa? Bagi umat Allah. Bagi saya, bagi saudara, bagi kita semua. Bukan untuk orang Israel di sana saja, tetapi untuk kita semua. Jadi orang yang memelihara hari Sabat itu menurut perintah Tuhan. Mendengar amaran Tuhan. Tapi disebut bidat oleh para pendeta ini. Saya mengerikan ini mendengarnya. Kenapa orang yang menuruti perintah Tuhan kok dibilang bidat? Ingat Bapak Ibu, sampai di sorga nanti, Yesaya 66 ayat 23 ada tertulis, bulan berganti bulan, Sabat berganti Sabat, semua umat manusia akan datang sujud menyembah Tuhan. Bahkan sampai di sorga nanti Bapak Ibu, seluruh umat tebusan setiap Sabat berkumpul datang sujud menyembah Tuhan dengan penuh sukaria, sukacita.
menyadari kebesaran kasih Tuhan yang sudah menebus dan hidup kekal selama-lamanya. Bapak Ibu, saat ini saya mengajak Bapak Ibu di dalam nama Yesus, mari kita terima kebenaran supaya ketika Yesus datang, kita semua tidak akan dianggap ketinggalan Bapak Ibu, melainkan kita semua berbondong-bondong menyambut Tuhan menjemput di angkasa. Dan kita akan bersama-sama menerima hidup yang kekal, yang tidak pernah lagi ada penderitaan, melainkan kita akan bersenang-senang selama-lamanya di dalam kerajaan Tuhan. Itulah yang menjadi doa dan harapan saya. Terima kasih.